pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu, 21 Desember 2022. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Ia menyebut hasil kajian menunjukkan bahwa revisi diperlukan agar UU IKN lebih sempurna. Setelah melalui kajian yang matang, DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN. Pimpinan DPR RI menyebutkan revisi diperlukan untuk menyempurnakan Undang-Undang IKN dan mempermudah proses implementasinya di lapangan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, dalam perkembangannya ada kajian-kajian yang menyebutkan ada beberapa pasal perlu ditambahkan untuk menyempurnakan Undang-Undang IKN. Sufmi Dasko berharap setelah melalui proses revisi, Undang-Undang IKN akan lebih sempurna dan pengimplementasiannya lebih tepat dan terukur dalam pengerjaan maupun pendanaan. Oh enggak, jadi ada dalam perkembangannya ada kajian-kajian yang kemudian membuat ada beberapa yang perlu ditambahkan dalam Undang-Undang IKN itu supaya lebih sempurna, supaya implementasinya tepat dan juga waktu pengerjaan serta untuk mengumpulkan dananya juga bisa lebih mudah. Nah, oleh karena itu untuk tujuan yang baik, tentunya kita juga dengan semangat ingin juga supaya proyek ini bisa terrealisasi, tentunya DPR RI sudah dengan kajian yang matang, itu kemudian menyetujui adanya revisi Undang-Undang IKN. Sufmi Dasko Ahmad menambahkan, DPR RI menyetujui dilakukan revisi Undang-Undang IKN karena merasa proses revisi memiliki tujuan yang baik untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN melalui badan otorita. Selain itu, proses pengumpulan dana dapat dilakukan lebih mudah. Dasko berharap revisi ini dapat mempercepat realisasi perpindahan IKN. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangkaian kunjungan kerja reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan infrastruktur dan SDM di Rumah Sakit Mandalika karena berada di kawasan ekonomi khusus. Rumah Sakit Mandalika harus berorientasi nasional karena berada di lokasi yang ramai wisatawan, baik lokal maupun wisatawan asing. Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan infrastruktur dan SDM di Rumah Sakit Mandalika karena berada di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang sering dikunjungi wisatawan lokal dan asing. Dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat, anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati menyampaikan, Rumah Sakit Mandalika harus berorientasi nasional karena berada di lokasi yang ramai wisatawan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan harus memperhatikan sarana penunjang seperti alat-alat kesehatan yang diperlukan. Itu rumah sakit karena di situ pariwisata ya, banyak dikunjungi oleh pariwisata, jadi milik seluruh Indonesia, bahkan turis-turis dari luar itu mereka kalau mau datang ke sini dia harus sehat. Kalau dia sakit berobat kemana? Oleh sebab itu pemerintah Nusa Tenggara Barat membuat rumah sakit itu, namun rumah sakitnya harus masih kekurangan tempat tidur tadi ya, gedung gudang farmasi, terus SDM-nya yang harus benar-benar. Anggota Komisi 9 DPR RI Ratu Ngadu Bonuwula menambahkan, Rumah Sakit Mandalika masih termasuk dalam rumah sakit tipe C, sehingga diperlukan perhatian lebih dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah supaya infrastruktur dan SDM-nya meningkat, apalagi Rumah Sakit Mandalika ini terletak di daerah pariwisata.
Dan memang masih ada beberapa infrastruktur yang maupun SDM rumah sakit yang belum tersedia ya, sehingga belum ada kerjasama dengan BPJS ya, dan lebih maksimal untuk melayani masyarakat ya. Apalagi kita tahu NTB ini kan daerah pariwisata dengan potensi yang sangat luar biasa ya, dan sudah ada kerjasama dengan MotoGP kurang lebih 10 tahun. Nah, ini sebenarnya salah satu potensi yang bisa dikembangkan ya lewat sektor pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Jadi Dari Nusa Tenggara Barat, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru, Komisi 5 DPR RI menilai pemerintah Provinsi Bali dan seluruh stakeholder di bidang transportasi telah siap menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat. Hasil tersebut didapat usai tim kunjungan kerja Komisi 5 melakukan peninjauan ke Pelabuhan Benoa dan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk melakukan pengawasan terhadap kesiapan operator angkutan Nataru 2022-2023. Komisi 5 DPR RI menilai pemerintah daerah Provinsi Bali dan seluruh stakeholder di bidang transportasi siap menghadapi mobilitas masyarakat saat merayakan Natal tahun 2022 dan libur panjang tahun baru 2023. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur dan transportasi termasuk persiapan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Menurutnya, tim Kunker Komisi 5 melakukan peninjauan ke Pelabuhan Benoa dan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk melakukan pengawasan terhadap kesiapan operator angkutan Nataru 2022-2023. Sebab, Pelabuhan Benoa berpotensi menjadi salah satu pelabuhan utama dalam pelayanan angkutan Nataru menuju Indonesia bagian timur. Sedangkan Bandara I Gusti Ngurah Rai diprediksi menerima kedatangan berbagai wisatawan yang akan merayakan libur Nataru di Bali. Andi Iwan Aras menekankan, seluruh stakeholder memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon penumpang serta memastikan seluruh infrastruktur penunjang siap digunakan untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, dan keamanan calon penumpang yang memanfaatkan Pelabuhan Benoa dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sudah mempersiapkan segala hal dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kita melihat bahwa alhamdulillah Mitra Komisi 5 baik itu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas maupun BMKG sudah mempersiapkan seluruh hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran mudik Nataru ini. Dan tentunya pembenahan semua infrastruktur, baik itu misalkan jalan ataupun kesiapan moda transportasi, itu semua menjadi perhatian yang secara khusus kita lihat secara langsung di lapangan. Dari Denpasar, Bali, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta TNI dan Polri beserta dengan pemerintah untuk bersama-sama menjaga keamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Tak hanya itu, para stakeholder terkait diminta untuk menjaga lalu lintas lantaran prediksi akan adanya jutaan masyarakat yang akan melaksanakan libur Nataru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama.
menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Baik pemirsa, kembali lagi di TVR 17. Menjelang perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, DPR RI mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kolaborasi demi menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat yang merayakan. Keamanan yang dimaksud terdiri dari sisi transportasi dan ketertiban masyarakat. Selain itu, aparat keamanan juga diminta untuk mengantisipasi adanya potensi masalah lain yang dapat terjadi saat perayaan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Hari Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya persiapan untuk menjamin perayaan Nataru tahun ini aman dan nyaman bagi masyarakat. Persiapan yang dilakukan pemerintah adalah menjamin kelancaran arus mudik, ketersediaan bahan bakar minyak dan sembako selama periode Natal hingga awal tahun depan. DPR RI juga terus bergerak ke daerah untuk memantau realisasi persiapan tersebut. Dari segi keamanan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengatakan, pengamanan libur Natal dan Tahun Baru harus menjadi prioritas Polda Metro Jaya yang menangani wilayah ibu kota. Dan yang paling utama terkait dengan Nataru, saya berharap Polda Metro memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat karena ini akhir tahun yang cukup panjang. Kapolda Metro Jaya Fadil Imran menjelaskan, Polda Metro sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait. Kemudian terkait dengan kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya sejak dari awal bulan Desember ini sudah terus melakukan koordinasi dengan Forkopimda. Sementara itu, dari sisi transportasi, Komisi 5 DPR RI menghimbau masyarakat meningkatkan kehati-hatian saat mudik karena keadaan cuaca yang sulit diprediksi. Selain itu, seluruh stakeholder juga diminta berkoordinasi dan bekerja sama secara maksimal. Kesiapan material gitu kan, mungkin fasilitas yang akan dipakai itu apakah pesawat, apakah darat, ataukah laut, ataukah mobil sendiri, itu juga harus benar-benar dicek betul. Ya kita mendorong agar supaya ada kapal pemadam kebakaran ataupun kapal SAR yang standby di sana apabila terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Bali menjadi daerah yang tentu akan melaksanakan perayaan Nataru yang kurang lebih paling ramai di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto meminta Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh daerah serta mengantisipasi terjadinya keterlambatan distribusi. Kehadiran Pertamina ini kan salah satunya adalah bagaimana bisa menjaga ketersediaan stok sepanjang hari, apalagi kita sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru di mana pengguna jalan meningkat cukup tajam. Untuk memudahkan dan mengurangi beban masyarakat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau menilai pemerintah tidak perlu lagi mewajibkan tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan.
Ya, saya kira dilihat sampai dengan saat ini, saya kira itu tidak perlu. Ya kan, tinggal bagaimana protap masyarakat untuk selalu menggunakan masker, protokol kesehatan itu sudah cukup. Sementara itu, untuk memperlancar dan mengurai penumpukan antrian penumpang, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima meminta PT Angkasa Pura I menambah counter check-in. Penumpang ini berkaitan dengan datang sampai naik pesawat. Tadi sudah dimitigasi teman-teman, tidak masuk controlling pertama eksternal itu adalah pasti dua-duanya sudah 2 jalur itu penuh sampai mundur. Bagaimana itu bisa dipercepat? Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal juga meminta PT Angkasa Pura I untuk menambah mobil bagi, terutama bagi penumpang lansia, ibu hamil, dan membawa balita. Di-highlight sama teman-teman, misalnya kayak bagi. Dulu kita berharap sebetulnya kalau ada duit Angkasa Pura itu bikin semacam, kalau di terminal-terminal luar negeri kan ada keretanya. Nah, cuman saya lihat di luar kaca panjang itu sudah ada bangunan-bangunan, jadi akhirnya udah nggak bisa lagi taruh di situ kan. Mau nggak mau baginya memang harus diperbanyak. DPR RI terus mendorong pemerintah agar mematangkan persiapan di berbagai aspek terkait pergerakan orang menjelang Natal dan Tahun Baru. Sejumlah aspek tidak luput dari perhatian bersama, mulai dari ketersediaan pasokan bahan pangan hingga masalah keamanan. Seluruh koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan tersebut dilakukan demi penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru yang selamat, aman, nyaman, dan sehat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Komisi 6 DPR RI meminta kepada seluruh jajaran BUMN transportasi untuk memastikan kelayakan sarana angkutan di semua moda. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, kembali di TVR 17. Pergerakan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai lebih dari 60 juta jiwa. Untuk itu koordinasi dan sinergi lintas sektoral
dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 perlu dioptimalkan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Untuk itu, Komisi 6 meminta pihak-pihak terkait membangun komunikasi dan koordinasi yang matang agar keamanan dan keselamatan bisa dirasakan oleh semua pengguna angkutan umum. Selengkapnya, mari kita simak wawancara dari rekan kami, Vincent Aldi, dengan anggota Komisi 6 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI. Nataru sudah di depan mata, dan bagaimana persiapan dari BUMN penyedia jasa transportasi dalam menghadapi Nataru kali ini di tengah longgarnya kebijakan pembatasan terkait COVID-19 yang diprediksi akan menyebabkan lonjakan pengendara transportasi. Dan Komisi 6 juga telah mengestimasi akan terjadi 60 juta pergerakan seluruh armada, baik darat, laut maupun udara. Dan untuk membahasnya, sejauh mana persiapan dan serta antisipasi dari BUMN penyedia jasa transportasi, telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Herman Khairon. Bapak Herman, bagaimana nih sejauh mana persiapan dari BUMN penyedia jasa transportasi dalam menghadapi Nataru? Apakah sudah sesuai juga dengan harapan Bapak? Ya, tentu ini adalah kegiatan rutin ya bagi BUMN, khususnya di bidang jasa yang terkait dengan transportasi dan jasa-jasa penunjang lainnya. Kami juga menseriusi di masa sidang ini karena menjelang libur Natal dan Tahun Baru, liburan anak sekolah juga, tentu pergerakannya akan sangat masif dan diprediksi ada sekitar 60 juta yang akan terjadi pergerakan. Selain saya juga mewanti-wanti pada waktu kemarin kami kunjungan ke Bandara Soekarno-Hatta, yaitu terkait dengan meningkatnya pelaksanaan ibadah umroh. Yang ini juga harus ada space khusus dan terminal khusus yang tentu akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pengguna jasa bandara. Nah, khusus hari ini rapat tentu terintegrasi dengan seluruh stakeholders yang ada, misalkan Jasa Marga, yang tentu ini akan mensiasati atau merekayasa terhadap pengguna jalan tol, di mana yang akan dibuatkan kontraflow dengan space yang terbatas, volume kendaraan yang akan meningkat berkali-kali lipat. Tentu ini harus ada upaya untuk bisa agar perjalanan ini bisa lancar. Oleh karenanya rekayasa dan tentu penggunaan jalan tol fungsional juga harus sudah mulai dilaksanakan. Begitu juga dengan Pelni, Damri, kemudian ASDP untuk penyedia jasa penyeberangan ya. Kemudian Angkasa Pura I, Angkasa Pura II yang mengurusi masalah bandar udara, PT Kereta Api, dan tentu pergerakan para pengguna ini atau para penumpang ini juga terkait dengan COVID yang diprediksi oleh Menteri Kesehatan akan terjadi puncaknya adalah di bulan Desember. Nah, kalau kemudian pada saat yang sama ya, pada saat yang sama terjadi sebuah pergerakan masyarakat yang menggunakan momentum Natal, Tahun Baru, liburan anak-anak, dan bahkan ibadah umroh, tentu ini harus juga diselaraskan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID yang belum berakhir. Oleh karenanya harus banyak upaya yang dilakukan oleh stakeholders supaya ini mampu untuk bisa mengeliminir terhadap penyebaran pandemi COVID. Yang kedua tentu memberikan rasa aman, kelancaran terhadap para pengguna dan penumpang. Nah, ini yang harus dipersiapkan betul karena pada akhirnya negara harus hadir dalam situasi apapun, dan tentu BUMN yang saat ini menguasai berbagai sektor yang terkait dengan situasi kondisi Natal dan Tahun Baru serta liburan sekolah ini juga harus betul-betul siap menghadapinya.
Baik Pak, bagaimana DPR RI juga menekan dalam stabilisasi harga tiket transportasinya Pak? Ini pula yang menurut saya ini agak debatable ya. Karena pertama situasinya memang BBM juga naik. Tentu ini akan mempengaruhi terhadap harga transportasi. Pada sisi lain juga akibat kenaikan harga-harga lainnya juga menaikkan harga jasa pelayanan. Yang ini juga tidak bisa dihindarkan. Oleh karenanya upayanya ya harus didorong supaya ini tidak menjadi pasar persaingan sempurna, pasar bebas gitu ya. Didorong misalkan Damri armadanya diperbanyak, dipersiapkan lebih banyak. Kemudian ASDP untuk jasa penyeberangan juga harus diperbanyak. Kemudian kereta api mungkin ada penambahan gerbong gitu ya. Karena apa? Kalau tidak ditambah penumpang membludak, kemudian akhirnya di situ akan terjadi kenaikan spontanitas terhadap tiket dan lain sebagainya yang mungkin saja ada pelaku-pelaku yang memanfaatkan situasi dan momentum ini. Oleh karenanya ini juga harus ada keterlibatan aparat kepolisian untuk bisa juga menertibkan situasi ini. Yang terpenting kami memang sekarang fokus bagaimana secara teknis ya, termasuk juga jangan sampai ada kelangkaan sektor energi. Jadi bukan hanya kemudian jasa pelayanan yang terkait dengan transportasi yang hari ini rapat dengan Komisi 6, tetapi juga kami membicarakan ini dengan yang terkait dengan sektor energi. Pasokan, bagaimana pasokannya? Karena pergerakan pasokan bahan bakar pun akan menggunakan jasa layanan jalan raya. Sehingga ini juga harus dipersiapkan betul. Dan berapa besar cadangan yang harus disiapkan dengan pergerakan yang besar ini, tentu ini harus terintegrasi di seluruh stakeholder, saling mendukung, saling menunjang, dan pada akhirnya mudah-mudahan nanti perjalanan di akhir tahun bisa dikendalikan, bisa dikendalikan, dan tentu bisa memberikan sekali lagi rasa aman, rasa nyaman, dan tertib berlalu lintas. Dan bagaimana Pak DPR RI mendorong BUMN penyedia jasa transportasi untuk menjamin keselamatannya sendiri Pak sebagai pengguna transportasi selama Nataru kali ini Pak? Selama bahwa semuanya dapat dikendalikan dengan baik, ini menurut saya keamanan dalam momentum Natal dan Tahun Baru ini akan dapat dikendalikan pula gitu ya. Karena biasanya dalam situasi yang pelayanan jasanya tidak mencukupi atas permintaan penumpang, itu yang kemudian akan menjadi pergerakan yang tidak terkendali gitu. Nah, selama bahwa seluruh sektor transportasi, moda transportasi dan pelayanan jasa lainnya bisa saling terkait dan saling mendukung sehingga kemudian terjadi kelancaran yang bisa terkendali, saya kira juga mudah-mudahan nanti kita bisa menjaga bahwa perjalanan bisa lebih dapat dikendalikan dan tentu dijauhkan dari segala mara bahaya gitu ya. Tentunya ini yang harus juga nanti tertata. Maka itu misalkan di jalan tol nanti ada kontraflow. Kontraflow tentu harus dikawal ya, jalan keluar masuknya, karena kalau tidak juga ini akan menjadi titik-titik kemacetan baru gitu ya. Nah, penggunaan jalan-jalan fungsional yang sebetulnya belum layak mungkin digunakan tetapi difungsikan. Tetapi ini juga harus kemudian betul-betul dikawal betul, dijaga betul, diatur betul supaya memang faktor keselamatannya dijaga. Dan tentu dari awal ini juga harus dihimbau kepada seluruh pihak bahwa keselamatan harus menjadi hal utama di dalam perjalanan. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Bapak. Ya. Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Herman Khairon, yang mana besar harapan dari DPR RI beserta stakeholder bekerjasama untuk memajukan atau mewujudkan Nataru kali ini yang aman dan lancar. Terima kasih atas perhatiannya dan kembali ke studio.
Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Baik pemirsa, kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Ya, terima kasih rekan Nazia. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online datang dari Komisi 5 DPR RI yang mendesak PT KCIC bertanggung jawab atas kecelakaan di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Anda dapat melihat tayangannya di layar kaca Anda saat ini. Di sini Komisi 5 DPR RI mendesak PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC untuk bertanggung jawab atas insiden kecelakaan konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB di Kampung Cempaka, Desa Cempaka Mekar, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu 18 Desember lalu. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menilai kecelakaan kereta kerja teknis proyek KCJB tersebut perlu diinvestigasi dengan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Ia berharap pihak-pihak terkait mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut sehingga tidak terjadi hal yang serupa ketika KCJB sudah dioperasikan nantinya. Lasarus menyarankan pembangunan terus dilanjutkan dan tidak perlu di-stop dan menekankan investigasilah yang penting dilakukan saat ini. Dilaporkan bahwa terdapat 6 korban akibat kecelakaan tersebut yang mencakup 2 korban jiwa, 2 korban luka berat, dan 2 korban lainnya luka ringan. Dan hingga saat ini, pihak kepolisian juga telah memeriksa 18 orang sebagai saksi. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proyek KCJB ini. Karena kecerobohan dalam membuat perencanaan kereta cepat telah terbukti menyebabkan pembengkakan biaya naik menjadi 1,4 miliar US dollar atau setara dengan 21,74 triliun rupiah. Atas dasar itu, Suryadi mendorong agar PT KCIC benar-benar memastikan kelayakan dan keselamatan KCJB ini dengan mempertimbangkan segala aspek. Suryadi juga menuntut agar PT KCIC selalu mengimplementasikan aspek safety, security, health and environment pada setiap aktivitas kerja agar kecelakaan kerja dapat dihindari. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 10 DPR RI yang menilai anggaran untuk pengangkatan guru honorer masih kurang. Anda dapat menyaksikannya dalam layar kaca Anda beritanya saat ini.
Di sini target pemerintah terkait pengangkatan guru honorer sebanyak 1 juta orang masih belum terpenuhi. Sebab dari dana alokasi Kementerian Keuangan sebesar 19,6 triliun rupiah hanya bisa mengangkat sebanyak ratusan ribu guru honorer yang ada di Indonesia. Hal itu dinilai oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti bahwa anggaran tersebut masih kurang. Agustina menjelaskan setiap kali pengangkatan 100 ribu guru honorer, tambahan anggarannya yang dibutuhkan besarannya paling tidak 7 triliun rupiah. Agustina juga menjelaskan anggaran yang dialokasikan pemerintah hanya dapat digunakan untuk menggaji guru yang diangkat di tahun pertama. Sedangkan untuk guru yang diangkat di tahun berikutnya belum memiliki alokasi anggaran. Ia menyatakan kurangnya alokasi itu karena distribusi anggaran dana fungsi pendidikan tidak hanya mengalir ke Kemendikbudristek saja dan juga Kemenak saja maksud kami, melainkan tersebar di banyak kementerian dan juga lembaga. Menurutnya anggaran pendidikan sebenarnya ingin diatur dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas agar kembali konsentrasinya bagi PAUD, SD, SMP, SMA, dan sekolah reguler S1. Agustina menegaskan saat ini sistem pendidikan nasional masih menggunakan sistem lama, padahal tantangan sudah jauh ke depan. Oleh karenanya satu-satunya cara untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan menyesuaikan antara sistem dan kebutuhan anggaran. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid mendorong realisasi pembentukan panitia khusus atau pansus untuk percepatan penyelesaian guru honorer. Pansus yang bersifat gabungan lintas komisi tersebut diperlukan guna memberikan solusi bagi persoalan yang terkesan telah berlarut-larut tersebut. Sodik menilai masalah guru honorer selalu menjadi hambatan karena pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara pendapatan asli daerah yang dimilikinya terbatas karena terdampak adanya pandemi COVID-19. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari Komisi 5 DPR RI yang mendesak PT KCIC bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan juga berita dari Komisi 10 DPR RI yang menilai kurangnya anggaran untuk proses pengangkatan 1 juta guru honorer. Kami kembalikan ke rekan Nazia. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.